Menarik. Ini berarti kalau untuk launching dan jalannya udah berapa lama? Kita kebetulan baru jam 6 sore tadi. Iya, baru ngecek gitu. Sebenarnya kalau ini existing udah lama dari 2014 ya. Iya, Cuman nama sebelumnya itu kan Kampung 3G. Kampung 3G. Ya, dihitung Go 3G. Existing udah lama sebenarnya tempat ini tuh, tempat ngumpulnya orang-orang yang mau belajar soal kampung tematik, terus kayak keberlangsungan, yaitu dari sustainability, greenhouse dan segala macam gitu. Tapi kita baru masuknya sebagai ngumpul ya, as a collective space itu baru 2 bulan terakhir. I see. Karena beri kesempatan ini ada satu space yang bisa dipakai bareng. Betul. Nah, ini selalu bentuk kolaborasi berarti ya. Ada juga yang untuk diskusi. Betul. Ini kita bisa masukin frame nih tiba-tiba nih. Iya, Masuk kita panggil langsung kita panggil. Itu langsung ini. Welcome, ini ada Mas Anggara dan Mas Wawan. Welcome. Yang baru berdiskusi juga. Baru ngobrol lama sama Pak Bambang. Oh, Mas, masuk frame dikit. Dari Kaliwatu. Minum susu. Alright. Ada masuk dikit, masuk dikit biar masuk kamera. Gimana Pak? Mas Anggara. Nah, ini mau ngomong nggak? Ngomong. Apa nih? Ngomongin Sebagai Ini kali pertama Mas Wawan di sini. Kali pertama kita ke Gimana? Kesannya. Kesan atau mungkin ada apa yang mau disampaikan gitu. Ini apa nih? Ngomong lokasi. Lokasi dan juga Namanya kegiatan ruang kita. kolektif Mas. ruang kolektif. Benar-benar ruang kolektif kita yang dari Batu untuk ngumpul di Malang. Tempatnya inspiratif banget. Ngobrol sama Pak Bambang sebagai yang punya tempat. Kalau Mas Anggara sedang apa di sini? Bersenang-senang. terlalu internal ya. Nggak ada yang tahu. Udah dipakai di mana-mana itu. Jadi ini ya, kayaknya ruang-ruang begini ini memang menjadi ruang yang saat ini kayaknya paling dibutuhkan. Jadi kalau di Malang sendiri mungkin hanya beberapa titik yang bisa bikin, dan itu pun tidak bisa menjadi ruang yang benar-benar aman untuk sama-sama berkembang. Bedanya tempat ini dengan tempat yang lain, mungkin di sini siapapun welcome, siapapun bisa diterima di sini, apapun jenis, bentuk, rupa dan lain sebagainya. Karena memang kayaknya tempat ini didedikasikan untuk siapapun yang ingin berkembang bareng-bareng, ya nanti pasti ketemu jalannya bareng-bareng. Nah, itu menarik itu kayaknya. Karena ini barusan juga habis ngobrol sama pemilik tempat yang luar biasa ya. Kita terima kasih sekali sudah diberi lokasi seperti ini yang hampir bisa dibilang tanpa mengeluarkan sepeser apapun untuk ini. Karena memang setelah kita ngobrol panjang Pak ya, itu kita merasakan aura semangat betapa sebuah kemajuan apapun ini ya, daerah maupun apa segala macam itu sebenarnya bukan terletak pada apa yang sedang diusahakan, tapi lebih ke manusia-manusianya yang harus dibangun. Ini nih katanya Anggara doang ini. katanya pemilik tempat. Maksudnya itu menjadi kalimat inspirasi yang hari ini insight-nya kita dapat. Thank you. Inspiratif 2 jam sekali. ya ngobrol ya. Mas Anggara, kita berempat ngomong ya, ngalor ngidul sampai langsung closing statement. Itu paling bagus. Thank you Mas Anggara. Mas Wawan. Ada sih tambahan ya. Jadikan tempat ini menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain, seluruh Indonesia khususnya, untuk jadi sesuatu bahwa dari kota sekecil ini bisa jadi kebanggaan internasional. Betul, kemarin kita kedatangan orang itu. Thomas sih. Oh, kesini. Iya. Yang main game sama Iya, Lana. sama Lana. Oh. Thomas sih. Dia pengen main lagi kesini tapi jauh. Karena dia di vokasi. Oh, katanya Dali. Vokasio. Dia Bekasi kuliah di deket vokasi. aja, bukan yang di Bekasi itu. Bukan. Saya agak roaming ya jokes. Sama-sama. Thank you Mas Wawan, Mas Anggara. Sukses. Kita sebalik. Terus balik. Sampai jumpa hari Sampai jumpa. Jumat. Sabtu. Sangat natural gitu. Dadah, see you. Situ kameranya. Amazing. Mas, thank you. Kayak satu podcast isinya omongannya Mas Anggara. Udah. Thank you. Thank you, Mas. Oke, sudah tergambarkan
balik lagi, kalau tadi soal tempatnya sudah diceritakan juga sama Mas Anggara yang langsung memberikan testimoni. Biasa ngomong Tadi yang jelas. Testimoni. Ngomong soal kolaborasi nih, saya mau ngulik sedikit soal kolaborasi. Biasanya kan orang ngomong kolaborasi itu sulit. Ya, Sulitnya biasanya gini, ada yang bilang kalau nggak ada cuannya, biasanya kolaborasinya kurang erat biasanya. Atau awal-awalnya kuat, tapi ketika berjalan ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Saya tidak sepakat itu. Kan saya kata orang-orang bukan kata saya. Gitu. Menurut Terus pendapat mencari, Mas Willy menurut ya. anda ini gimana kayak gitu? langsung Pro-nya, dijawab pro-nya, sama pro-nya. ini jubir Ya, saya. Gimana? Pertanyaan apa tadi? Ah, ya. Tadi katanya nggak setuju aja tiba-tiba tanya apa? Ya, kalau namanya Siapa kolaborasi kan kita mulai dari ya itulah ya Tukar value. aset base collaboration. Jadi kita by aset yang kita punya aja gitu. Jadi nggak selalu harus kita harus dapat duit dulu ya kadang nggak gitu. Kadang kita malah ngeluarin duit ya. Nah, gitu ngeluarin duit dulu untuk apa ya untuk bangun bareng-bareng tempatnya dan duitnya kan duit kita bukan duit pemerintah bukan duit donatur gitu ya. Jadi akhirnya ya kita bisa lebih merasa memiliki lah kalau duit kita untuk bikin sesuatu bareng-bareng kayak gitu. Jadi nggak selalu harus ada duitnya. Di mana Mas kolaborasi yang cari duit itu di mana Mas Willy ya? Enggak, maksudnya gini. Biasanya kolaborasi kan pasti kan value-nya di bawah Oh masing-masing. gitu. Saya ngomong dulu Bapak belum selesai. Enggak, maksudnya gini. Biasanya kan kolaborasi awal kita kan memang bawa value masing-masing kan ada keahlian bidang masing-masing gitu. Iya. Cuman kan ketika udah bergerak kan pasti ya kita kedepannya nggak mungkin menutup mata lah. Pasti kan juga targetnya ada sesuatu yang dihasilkan kan. Nggak mungkin cuma hasilnya karya aja gitu. Betul. Nah, misalnya ada sesuatu yang dihasilkan kan seringkali ketika apa yang diimpikan ini nggak dapat ataupun ketika dapat dan besar itu kan seringkali jadi pemicu kayak kolaborasi ini goyang gitu. Misalnya nih Rebutan project. ada kolaborasi tiba-tiba ada institusi atau apa gitu yang memberikan jabatan misalnya gitu ke salah satu pengurusnya gitu kan atau misalnya ngasih hibah dana gitu kan. Yeah. Nah itu kan bisa jadi nanti ada apa ya ada clash iri-irian lah gitu. Nah itu kira-kira gimana menurut Yang dari pendapat Papua nih, bapak? Jawa, Irian. Ini dari Ketua MES DKI Jakarta. Iya. Nah, biar lurus dia ngomongnya. Silakan bapak. Karena mewakili Tempat institusi. dipersilakan. Oke. Assalamualaikum. Tadi gimana nanya? Bisa diulang lagi. Pertanyaan saya panjang. Intinya kalau nanti menurut ada atau nggak ada itu gimana gitu. Tapi pada dasarnya itu sih Mas. oke. Gue nggak menyalahkan tadi ini ya pendapatnya Mas Arif juga. Ya. Maksudnya kolaborasi itu harus dimulai dari ini gitu. Banyak yang kayak gitu. Tapi kadang trigger untuk mempercepat suatu proses ya pasti di financial gitu. Dampak komersial apa yang bisa dikasih gitu. Kalau gue join apa gitu. Tapi kadang nggak banyak juga yang melihat dalam jangka panjang gitu. Tapi banyak juga orang yang aduh nggak ada waktu kalau untuk ngomong-ngomong doang, basa-basi nggak ada waktu gitu. Jadi Gue balik ya. tergantung nggak ada waktu ya. Nggak ada waktu nggak ada uang kan ada. Ngapain gitu. Nggak ada waktu kerja gitu. Iya gitu kadang-kadang perlu trigger juga sih untuk seperti itu gitu. Menarik gini, kayak nggak maksudnya gini. Ketika sebuah kolaborasi jalan gitu kan, apalagi nanti mungkin kita di awal kita belum punya suatu nilai tawar gitu kan, belum ada bargaining power. Lanjut aja Pak, itu memang yang memang akan ada. Nah, ketika suatu saat ini udah berjalan gitu kan, pasti kita nggak nutup kemungkinan pasti bakal berproses dan lebih baik gitu kan. Benar. Pastinya bakal ada nilai tawar dan ada orang-orang yang melihat potensi-potensi yang bisa dimasukin entah dana, entah dari kita mungkin memiliki branding sebagai tokoh seseorang itu yang dinaikkan posisinya gitu. Nah itu kira-kira gimana pandangannya supaya tidak sampai seperti itu atau mungkin juga apakah nggak masalah kalau misalnya terjadi kayak gitu? Kok masalah sebenarnya itu konsekuensinya dari kolaborasi. Iya. Maksudnya kalau kita terus berkarya doing something kan kayak iterasi ya. Jadi terus dilakukan coba-coba. Pasti nanti akan ada orang kayak, kayaknya kamu bagus di sini deh, kayak bagus di sini gitu. Malah tadi kalau yang kontra adalah kalau nggak punya kontribusi lah. Malah kalau join di sini malah akhirnya dia punya kontribusi gitu. Betul. Karena pasti Tadinya nggak bisa berkontribusi lebih di sini kan bisa jadi kayak tadi Lanang sempat cerita sih. Lanang ini kan cukup deket sama komika-komika yang sekarang udah cukup dikenal kan. Itu kan juga bentuk community yang solid. Oh iya, Lanang betul, yang betul. Lanang cerita tadi. Jadi ada satu yang lagi oke, narik yang lain gitu. Dan udah pasti ada yang
ketinggalan, udah Atau pasti ada ya, yang sudah dikasih over, kesempatan, tiba-tiba ninggalin, Hukum gitu. alam. Itu udah hukum alam. Iya, karena nggak bisa nyenengin semua orang juga kan. Betul, Gitu kan. Walaupun udah jadi direktur misalnya nggak mungkin juga bisa nyenengin semua orang. Gitu. Iya iya betul betul. Justru kayak Jualan nanti es krim juga nggak bisa. ya jualan skrip lagi. Jualan es krim, Oh, iya, es juga nggak krim. bisa nyenengin Oh, iya. semua orang. Iya iya betul. Iya kan, ternyata. Steve Jobs betul. Iya, iya. Ya kayak apa namanya tadi bahas soal seleksi alam tadi kan sebenarnya tugas kita malah bukan nyeleksi itu tadi, maksudnya bukan memfilter Bukan gitu. kita yang memfilter ya. Jadi tugas kita ya untuk fokusnya ke diri kita sendiri, berguna untuk orang lain gitu. Nanti giliran kayak orang lain itu kayak gimana itu udah ada yang balas sendiri. Betul. WhatsApp-nya. Sapi nih. Iya. Sepi. Oh iya. Iya. Tadi kan berarti kan kolaborasi ini tujuannya adalah untuk menjadi tempat orang berkarya, saling bawa value, saling berproses jadi lebih baik. Betul. Gitu kan. Tujuannya ke sana sebetulnya gitu. Kalau ada statement yang bilang, wah kolaborasi, tempat kolaborasi, collective space tujuannya adalah buat bangkrut. Gimana tuh Mas? Oh, ada yang gitu, Mas. Ada kayaknya pernah dengar. Siapa ngomong? ChatGPT. Oh. Contoh apa ya? Contoh WeWork gitu. Apa yang Maksudnya gini, mungkin ya. Mungkin Gue juga mau ngomong itu lagi. mungkin dalam bayangannya gini, kayak misalnya suatu collective space orang-orangnya udah pada berhasil gitu kan. Akhirnya meninggalkan Oh, itu bagus. collective itu space-nya. bagus. Itu bagus. Berarti bagus tujuannya kayak gitu. Bagus, tapi kalau apa namanya bangkrutnya tadi dijadiin tujuan akhir tuh yang salah dong. Ah, Masa orang bikin sesuatu emang ditujuin untuk bangkrut? berarti Untuk itu mensukseskan orang. efek sampingnya. Enggak, ya berarti enggak termanage saja kalau bangkrut kan, betul? nggak? Iya. Enggak di manage berarti. Dan tidak ada regenerasi berarti. Ya atau dia secara bisnis gagal. Ah, Nah, berarti tujuan awalnya bukan mensukseskan orang, tujuannya bisnis karena konklusinya bangkrut. Iya toh? Iya, nggak ada ruang kolaborasi itu yang bangkrut. Nah, yang selesai ada. Iya. Selesai. Jadi emang selesai. Karena udah sukses Sudah orang-orang. selesai Iya. ya, orangnya udah kemana-mana Beli Pajero. gitu ya. Atau COVID. Iya. Ada COVID akhirnya. Selesai. Kan selesai remote semua. Iya, Nggak ada, iya. nggak ada di sini, nggak ada di offline-nya. Itu kan Betul, apa-apa. tapi kolaborasinya tetap jalan. berjalan. Kayak ngaluk tuh ya, ruangnya Iya, selesai ngaluk. tapi orang-orangnya tetap- Sampai sekarang sampai masih- sekarang masih ya, selesai itu ruangan. Itu Ngaluk jadi salah satu contoh yang paling bagus ya di Malang. Iya. Mbak Andi. Saya sama Sarip juga ketemunya di Ya, Ngaluk. itu benar-benar ruang yang 2016 memang mewadahi Iya, iya. anak-anak bibit-bibit startup dan juga jadi ya ekonomi kreatif digital itu hidup di sana. Itu Collective sebagai- space berarti arahnya juga sama kayak gitu. sama harapan Iya. kami itu sih ngumpulin mau berbagi kayak gitu. Cuman kami mungkin sebagai space-nya mungkin akan kurang untuk ngomongin soal gimana monetnya dan lain-lain. Kita fokus ke entitas atau orang-orang yang ada di dalamnya itu untuk saling berkontribusi, saling kolaborasi untuk ya apa butuhnya apa misalkan kayak oh butuh ini dong orang yang bisa manage konten dong. Gitu. Nah itu ada nih dari circle kita namanya ini coba di collab gitu kayak gitu-gitu. Iya. Tapi soal kolaborasi ini ada satu yang menarik nih. Biasanya kan kolaborasi itu muncul apakah ketika ada orang yang berkesadaran mau kolaborasi ataukah harus ada programnya dulu tuh baru ada kolaborasi? Jalan dua-duanya harusnya. Iya. Ada program dan sadar. Saat ini kita kan ya kalau berkaitan sama kita ya kita nggak ada program yang lagi jalan, tapi kita sadar bahwa ya kita harus kolaborasi untuk jalanin sebuah program. Sesuatu ya. Berarti nggak harus ada program juga di awal gitu ya? Harus sih ya penting kita Walaupun itu jadi faktor yang penting. Iya, penting juga. Ya, jadi kayak memang nantinya harus ada program. Nanti banyak sih program di sini ya, finansial Banyak. literasi, sosmed dan AI, Iya. finansial literasi. Ada Nanti yang gitu-gitunya. pegang akan ada tim dari kasir ya. Kasir kan, dan terkait beberapa bank finansial lah. literasi kayak gitu ya. Terus nanti ada apa namanya? Pengenalan sosmed dan AI, nanti kan ada Mas Obi. Sobi sama Nanang gitu kan. Terus creative thinking, terus nanti ada let's play kayak gitu-gitu. Iya. Game based learning kayak gitu-gitu lah. Kreator juga kan bisa mas. Kreator itu nanti bisa ada Iya. kan. Vokator pro kontra itu loh, pro kontra. Betul. Online. Nanti di sini nih. Itu. Iya, betul. Berarti banyak juga program yang bakal dijalankan gitu ya ke depannya gitu ya. Nah, tapi kalau untuk di collective space ini ada kayak ini nggak sih? Kayak apa sih namanya? Kayak struktur kepengurusan aja. Oh enggak, kita enggak pakai. Nggak kayak gitu gitu. Iya. Ya belum sih mungkin ya. Masih Kita kalau- masih kontrol masih di Koordinator aja ya. masih Mungkin bisa ukurannya gimana dong kalau kayak gitu? Gini.
Gimana lagi? Sementara kita belum kepikiran sampai sana. Tapi sejauh ini cara kita jalan itu dengan megang Ngulang lagi. Masuk juga ya, oke. Dengan apa jalannya tadi? dengan kaki. Aduh, ini sejauh ini berjalan 2 bulan, itu Ya. runningnya beroperasinya kayak gimana? Kayak gini, lempar mas, kayak gini operasinya. Kayak. Ya enggak, maksudnya kita kalau saat ini tuh sistem kontribusinya atau jalan merunning tempat ini tuh masih sangat minimal. Start small lah untuk beberapa orang. Kalau butuh apa gitu, misalnya ada kita langsung ini butuh kayak alat ini deh, ada yang punya nggak gitu. Atau biasanya karena kita udah saling tahu nih, udah temenan juga dari lama, jadi udah sadar, udah punya sense untuk aku naruh ini ya, aku naruh itu ya gitu. Jadi ya kayak gitu. Awal sih masih gotong royong gitu. Secara kolektif tadi emang. Ya, Ya makanya ada yang kita langsung ya. makan siang kayak sejuta ya buat. nah itu dia. Ada Itu real. Real. Dan ada ikut makan belanak sih. Wah iya. Dapat sejuta. Besok lah. Iya dari Ada lagi nggak besok? Ada. Ada orangnya suka Iya. nasi kadang-kadang nggak ngasih. dia tidur buka tas gitu, set, gitu. Terus saya langsung terima kasih. Dikasih waktu 10 menit. Habis Habiskan. dalam waktu 10 menit. Itu beli belanak itu. Iya, habis 10 menit sih. Belanak 10 juta, 1 juta, berapa 1 juta mah belanak dalam kubur. Enggak lucu ya. Beranak sudah kebaca. Jadi nggak shock. Iya. Cari bawa lagi nyari belanak. Ada yang ngasih cash itu ada. Nyari belanak juga? Enggak. Oh enggak nyari, oke. Ya gitu. Kita lagi butuh ini sih ya, apa namanya itu? Sign ya. Sign Pengen it. nyumbang sign boleh. Itu mana kita kepanasan tiba-tiba ada SMK Tapen ya. Mas ada kipas nih. Iya. Ini magis sebenarnya. Kita kayak ngeluh, aduh panas di sini butuh kipas, tiba-tiba dikasih kipas. Terus kayak minum gelas apa? Nggak ada gelas nih, kurang apa beli aja ya? Dapat gelas 1 set. Besok dulu nggak ada pitch egg mas. Nendang pintu dulu kalau Iya, 20 miliar nggak ada nih. Iya. 20 miliar. Untuk Ya udah aja terakhir, nih. Ya soal ruang kolaborasi ini. Ya. Ini kan juga sudah pagi ya, udah jam 2 pagi gitu. Barusan ajan subuh. Jam subuh jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Ini sudah ngantuk banget juga. Nah, kalau orang yang ingin ke ruang kolaborasi tadi kan bisa langsung datang juga atau lihat di sosmednya. Ya. Oh iya. Ya, Ruang benar. kolektif space. Ya. Collective space. Gitu. Kemudian tadi kan yang kemarin tadi closing statement tadi kayaknya nggak mau kalau ruangan ini apa namanya? Kalau tempat ini cuma jadi kayak digunakan untuk segelintir orang aja gitu kan. Betul. Terlalu eksklusif gitu kan. Betul. Nah, itu ada nggak yang mau di apa ya? Step by stepnya ke depannya gitu. Progres yang mau dilakukan. Yang pasti ya mau bikin acara rutin di sini. Event rutin tadi. Ya, event rutin. Terus juga jadi tempat nongkrong semua. Terus kalau ada space atau kayak pojokannya ada yang nggak full kan, kita cuma di daerah sini doang gitu. Terus misalkan mau, Mas kalau aku naruh ini boleh nggak gitu, kayak contohnya mau pick up cuci sepatu gitu, jadi dikumpulin di sini, nanti dia bawa terus dicuci balik lagi di sini jadi ya, pick up point gitu bisa. Bisa juga ya. Udah mau pick up di sini bisa. Ya. Pick up suara. Oh ya pick up gitar. Enggak, saya tadi kira mau katahin kalimat apa gitu dari Mas Arif. Enggak, saya Ini sudah mau closing ini. Baik. udah habis Ah, pikir. orang aku baik. Adrenalinnya tinggi tuh. Bapak minum susu gula banyak nih, aktif banget. 4 malam. Oke, intinya ini ruang kolektif space yang sudah running 2 bulan ini semoga tetap berjalan dengan lancar ke depannya dan semoga makin inklusif juga. Ya. Makin banyak orang yang terlibat juga dan makin bisa membawa insan-insan kreatif dan juga bisnis dan juga insan manapun di Malang. Insan amanah ya. Insan amanah. Nggak nemu gue. Insan susah. Insan skuter ada. Ya, semoga insan-insan Malang bisa lebih Ikan bernafas. Enggak, tar aja di closing gimana sih? Insang. Pingsan. Oke. Thank you, Bapak. Dapat satu. Nggak mau ikutan gitu-gitu. Minum susu aja. Ya. Pingsan mambo. Pinka. Ya, congratulations Collective Space. Pokoknya intinya kalau penasaran soal Collective Space bisa dilihat di Instagram. Mana Mas Arif?
di ruang kolektif. Ruang kolektif atau lihat di Google-nya ada kolektif space. Pakai V kita. Pakai V. Kolektive. Kolektif. Kolaborasi aktif. Oke, sekian podcast kita pertama hari ini. Thank you so much Bapak-bapak. Ini kita namain kolektif podcast kali ya? Ya. Boleh ya? Boleh. Oke. Tapi Yo. Ayo Mas Arif. Zaman digital. Zaman teknologi. Oh iya, Sinkron aja udah lah. Bye bye. See you guys next time.